Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kenapa umat Islam saat ini tidak mampu melahirkan ulama sekaliber atau seperti Ibnu Sina misalnya, seperti Ibnu Rushd misalnya, seperti Al-Khwarizmi, Al-Jabar, Ibnu Khaldun dan semacamnya di masa keemasan Islam? Kenapa? Nah, pertanyaan ini penting. Pertanyaan ini penting untuk dijawab, untuk dipikirkan, direnungkan. Kenapa ulama saat ini itu hanya melahirkan ulama yang membahas fikih, membahas tafsir Quran, membahas tafsir hadis, membahas ya terbatas pada kajian-kajian itu saja, gitu kan? Kenapa itu? Itu penting. Ya, jika kalian ingin tahu jawabannya, mari kita ngaji, mari kita simak penjelasan saya pada video berikut ini. Pedoman umat Islam dalam hal ini Al-Quran dan hadis tentunya hanya digunakan pada persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan fikih, persoalan-persoalan syariat. Apakah itu salah? Tentu tidak, karena memang hukum itu, fikih itu memang membahas tentang hukum-hukum, tindak tanduk manusia, tindak tanduk ya manusia hidup di dunia itu agar selaras dengan apa yang diinginkan Tuhan melalui wahyu yang diturunkan dengan Al-Qur'annya dan hadis Nabi gitu. Itu bukan persoalan karena itu memang rasional. Artinya ya wajar kalau dalam Islam itu melahirkan produk-produk hukum syariat, hukum syara seperti itu ya, persoalan-persoalan fikih, perdebatan halal haram dan semacamnya. Itu bukan persoalan, bukan salah fikih. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, ada persoalan epistemologi. Karena fikih itu sendiri sebagai produk keilmuan, dia memiliki teori epistemologi ilmu yang melahirkan hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat. Seperti Bayani gitu lah. Bayani atau dalam hal ini sering dikaitkan dengan pemikirannya Syafi'i ya, gitu ya. Dalam Islam itu ada banyak teori epistemologi, Bayani, Irfani, Burhani, seperti yang saya jelaskan dalam video-video saya yang sebelumnya, misalkan ya. Kalau kita tarik lagi dari fikih sebagai produk, ada epistemologi. Epistemologi itu cara yang membahas tentang sumber, bagaimana operasi ilmu itu berjalan, beroperasi, berlaku gitu kan. Bagaimana verifikasi ilmu itu. Dan Al-Quran dan hadis itu digunakan untuk membahas persoalan hukum, persoalan fikih, halal haram dan semacamnya begitu kan. Apakah Al-Quran sebagai dasar fondasi keberagamaan umat Islam hanya untuk itu? Kan itu kan pertanyaan lain kan begitu kan. Tentunya tidak. Tentunya tidak, karena Al-Quran juga membahas persoalan-persoalan tentang kisah yang itu ada muatan sejarah, yang itu ada muatan ilmu sosiologi, dan di situ juga ada muatan-muatan ilmu tentang kedokteran misalkan ya. Bukan misalkan, memang iya gitu, dalam Al-Quran memang ada yang muatan-muatan seperti itu. Pertanyaannya kan begini, itu bisa dibuktikan dengan apa? Kita bisa jawab itu bisa dibuktikan dengan lahirnya ulama-ulama seperti Ibnu Sina, yang dia juga pakar kedokteran, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Ada yang pakar ilmu matematika, ada yang pakar ilmu geometri, ilmu sejarah, dan lain-lain gitu ya, Al-Jabar.
Itu bisa dibuktikan dengan itu, lahirnya ulama-ulama yang seperti itu pada zaman dulu gitu kan. Itu membuktikan bahwasanya Islam itu yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis, dia bisa melahirkan ulama-ulama seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi menjadi pertanyaan lain lagi, lalu kenapa pada zaman ini, zaman kita sekarang, Islam itu mengalami kemunduran dalam hal ini? Ya, Islam hanya sebatas membahas persoalan-persoalan fikih, ya, persoalan-persoalan akidah misalnya, ya, persoalan-persoalan tasawuf, spiritual bahkan, ya. Kenapa Islam itu tidak melahirkan ulama-ulama yang produknya seperti ilmu kedokteran, nuklir, robotika, informatika, atau ilmu tentang apa misalnya begitu, ya, ilmu-ilmu yang lain, ilmu pertanian misalkan seperti itu. Kenapa tidak melahirkan itu? Padahal di zaman keemasan Islam, tentunya di puncaknya itu di zamannya Abbasiyah, Islam itu melahirkan ulama-ulama yang keilmuannya itu komplit, interdisipliner gitu, ya. Kenapa? Oh iya, perlu diketahui, Ibnu Sina misalkan sebagai seorang pakar kedokteran, dia itu bukan hanya pakar kedokteran, tapi dia juga ahli fikih. Ibnu Khaldun sebagai sejarawan dengan karyanya Muqaddimah misalkan, dia bukan hanya seorang sejarawan, sosiolog, bapak sosiologi misalkan, bukan, tapi dia juga ahli fikih, ahli akidah, ahli tasawuf. Tapi kan ahli akidah, ahli fikih, ahli tasawuf di zaman ini tidak mampu melahirkan keahlian ilmu yang seperti dilahirkan oleh ulama-ulama terdahulu itu yang saya sebutkan tadi. Kenapa itu terjadi gitu kan? Ayo coba kita selidiki, ya. Kita coba selidiki. Ternyata jawabannya seperti ini. Jawabannya seperti ini. Yang pertama, karena perubahan makna ulama. Ulama itu pada masa klasik, kata ulama itu merujuk pada siapa saja yang memiliki kedalaman ilmu. Ingat, saya ulangi lagi. Makna ulama itu pada zaman klasik merujuk pada siapa saja. Siapa saja, ya. Bukan hanya keturunan kiai, bukan hanya Agus, bukan hanya yang mengaku keturunan Nabi, klan Ba'alwi itu, bukan, ya, keturunan siapapun, bukan hanya itu, bukan persoalan nasab, tetapi siapa saja yang memiliki kedalaman ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Kalau dikatakan ilmu agama, ilmu dunia, ya, untuk mempermudah pemahaman kita. Misalkan kedokteran, orang yang ahli tentang kedokteran, orang yang ahli tentang filsafat, orang yang ahli astronomi, orang yang ahli sejarawan. Maka orang yang ahli di bidang itu, ya, beliau itu ulama itu. Jadi definisi ulama itu bukan merujuk pada ahli fikih saja misalkan, ya, dalam hal ini bukan ulama yang hanya merujuk pada ahli tasawuf misalkan. Enggak, ulama itu merujuk pada siapapun yang pakar, yang dalam ilmunya terhadap ilmu tersebut. Misalkan di pedesaan, ya, di akar rumput orang-orang desa yang dianggap orang rakyat jelata misalkan. Di sana tuh kan masih ada tuh orang-orang, kalau di desa saya itu, di rumah saya itu ada orang-orang yang pakar tentang ilmu bintang misalnya. Maka jika dia pakar tentang ilmu bintang, ya harusnya dia levelnya ulama juga, dan harus dihormati sebagaimana layaknya kita menghormati ulama yang ahli syariat itu. Ada juga misalnya di kampung saya orang yang pakar ilmu tradisional misalkan, ya, mau tidak mau dia juga harus dikatakan ulama, karena definisi ulama itu merujuk pada kedalaman ilmu yang ia miliki gitu, bukan merujuk pada ilmu tertentu, tapi semua ilmu. Nah, di zaman modern, ulama itu dipersempit. Maknanya menjadi hanya pada pakar ilmu agama syariat. Akibatnya apa? Akibatnya pakar sains, pakar kedokteran,
dan pakar sejarah misalnya, atau budayawan, atau pakar puisi kayak Dezawi Imron misalnya, itu tak lagi disebut ulama, melainkan sebagai ilmuwan, akademisi, budayawan, sastrawan. Itu tidak dikategorikan sebagai ulama akhirnya. Itu dikategorikan sebagai hal-hal yang lain gitu. Lalu yang kedua, selain daripada perubahan makna ulama, pergeseran makna ulama, juga pada perubahan struktur pendidikan. Nah, pada era klasik, madrasah dan masjid itu adalah pusat ilmu multidisipliner. Madrasah itu dari kata terosah. Jadi dia madrasah itu tempat untuk mendaras, untuk belajar. Begitupun dengan masjid. Itu dijadikan sebagai pusat ilmu multidisipliner. Saya katakan sekali lagi, pusat ilmu multidisipliner. Jadi dulu itu di ruang kelas ataupun juga di masjid, di musola, di surau, itu dijadikan pusat ilmu multidisipliner. Berarti dia juga membahas persoalan fikih, persoalan kedokteran, persoalan matematika, filsafat, astronomi gitu ya. Ilmu primbon misalnya, ilmu Jawa. Jadi di masjid itu bukan hanya untuk membahas tentang fikih, tentang tafsir, hadis gitu ya. Saya mohon maaf, diksi fikih, diksi apa selalu saya pakai, bukan saya menjelek-jelekkan. Itu untuk memudahkan kita dalam memahami konteks pembicaraan saja sebenarnya. Fikih itu baik kalau orang-orang benar-benar pakar fikih gitu, dan harus pakar fikih, harus pakar, benar-benar pakar gitu. Biasanya orang-orang yang benar-benar pakar dia tidak akan gampang berdebat tentang persoalan sesuatu itu. Nah, balik lagi ya. Pertama itu masjid, madrasah itu menjadi tempat pusat ilmu multidisipliner yang membahas tentang matematika, membahas tentang astronomi. Semua berkembang di bawah payung keilmuan Islam. Begitu. Sejauh ini di Indonesia ngaji filsafat cuma ya di Masjid Jenderal Sudirman. Itu bisa dikatakan sebagai representasi merestrukturisasi pendidikan ala Islam yang sebelumnya misalnya seperti itu. Karena tidak banyak loh masjid yang membahas tentang filsafat misalnya. Perlu kita tambahi nanti masjid-masjid atau surau-surau yang mengkaji tentang sejarah. Bukan hanya sejarah Islam, sejarah Yunani kuno, sejarah Nusantara, seperti itu. Bukan hanya membahas tentang sejarah Nusantara saja, tapi membahas kearifan lokal, kebudayaan lokal gitu-gitu. Jadi masjid harus seperti itu, tapi tetap di bawah payung besar, nilai besar, grade teori yang besar yang bernama Islam. Gitu. Nah, lalu kalau era klasik masjid dan madrasah itu sebagai pusat peradaban atau sumber pembahasan ilmu, pusat ilmu yang multidisipliner, ada matematika, fikih, astronomi, dan semacamnya. Lalu kenapa sekarang berubah? Nah, sejak era kolonialisme itu dan modernisasi, sistem pendidikan itu dipisah. Ini nih akar masalahnya tuh ini. Akar persoalannya tuh ini. Saya jadi teringat kenapa Mbah Nun itu mengatakan Renaissance itu di Barat yang dikatakan sebagai abad pencerahan, kelahiran kembali, itu sebenarnya abad kegelapan. Dimulainya abad kegelapan itu. Saya ada setujunya. Dalam hal ini saya setuju, sangat setuju. Kenapa seperti itu? Karena ada pemisahan nanti. Karena ada pemisahan dikotomi, spesifikasi ilmu. Nah, sejak era kolonial itu kapan? Dimulai kapan? Era kolonial itu dimulai sejak abad 16 lah hitungannya. Lebih detailnya abad 15, sekian gitu. Itu kan hitungannya abad 16 tetap. Nah, sistem pendidikan itu dipisah, berubah. Pendidikan agama
ada pendidikan umum, ada pendidikan agama, ada pendidikan umum. Pendidikan agama seperti madrasah dan pesantren, pendidikan umum seperti sekolah dan universitas modern. Itu kesalahan sebenarnya. Itu kesalahan utama umat Islam atau ini hanya persoalan istilah sebenarnya, tapi bukan hanya persoalan istilah saja sih. Istilah itu pengaruhnya ya pada macam-macam, pada tatanan struktur sosiologis masyarakat kita gitu kan. Jadi itu ya, sejarah kolonial dan era modern itu terjadi pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Akibatnya lahir ulama agama dan ulama sekuler, ulama pakar ilmu-ilmu modern yang lain. Itulah. Ya harapannya kita bisa merubah itulah. Definisi ulama jangan hanya pada pakar agama saja kalau bisa. Pakar yang lain itu ulama juga. Lalu yang ketiga itu kenapa menjadi sebab tidak lahirnya ulama-ulama seperti ulama di era kemajuan Islam terdahulu. Yang ketiga karena dominasi fikih dalam tradisi Islam pasca klasik ini. Nah, setelah abad ke-12 itu ruang ijtihad dan dalam sains dan filsafat menyempit. Setelah abad 12 Masehi ya. Masehi dan Hijriah itu jaraknya 6 abad, sekitar 6 abad. Ya, jadi kalau dalam Masehi itu abad ke-12, dalam Hijriah berarti abad ke-6 itu. Itu 1 abad sebelum mundurnya atau runtuhnya Daulah Abbasiyah ya. Dinasti Abbasiyah itu. Oke, yang pertama itu setelah abad ke-12, ruang ijtihad dalam sains dan filsafat menyempit. Banyak dunia Islam itu memasuki era taklid dalam fikih, sementara filsafat dan sains sering dicurigai sebagai asing atau tidak islami. Itu loh jadi persoalan yang lain, persoalan yang lebih kritis juga di kalangan kita ini. Filsafat Islam, filsafat Yunani, sains dicurigai sebagai asing, sebagai tidak islami. Kemudian hal ini membuat ulama lebih fokus pada penjagaan hukum-hukum agama saja ketimbang eksplorasi ilmu pengetahuan baru. Ya kenapa masih ada ulama yang melarang jangan belajar filsafat, ilmu itu sesat, ilmu itu kafir. Kenapa gitu kan? Ya dalam kaitannya ilmu, semua ilmu ya setara gitu, harus dipelajari. Ayolah jangan bersikap seperti itu lagi, jangan bersikap sekuler dalam ya khususnya dimulai dalam sejak pikiran kita terlebih dahulu ya. Sebelum kita mampu benar-benar merealisasikan dalam kehidupan nyata kita. Lalu yang keempat, pengaruh kolonialisme. Ya, kolonialisme Eropa memutus kemandirian intelektual dunia Islam. Mau tidak mau, Islam mundur, Barat bangkit. Itu. Kenapa Barat bisa bangkit? Kalau kalian belajar sejarah, Barat itu diam-diam pada abad ke-12, dia memiliki kerinduan terhadap kemajuan peradaban mereka, yaitu Romawi. Lebih kuno lagi, yaitu Yunani kuno. Kata orang Eropa itu, kenapa bangsa kita ini pada perang salib, era-era perang salib itu ya, dan sebelum itu, kenapa bangsa kita ini kok nggak maju gitu kan? Padahal eranya Justianus itu, eranya Romawi, eranya Yunani kuno, itu sangat maju gitu kan. Kenapa? Kok Islam maju? Nah diam-diam itu dia belajar ke Islam, bahkan dia menculik, dalam tanda kutip artinya menculik literatur pemikiran umat Islam gitu kan, sejak era kolonial. Nah di Islam itu sibuk bertengkar internal, konflik internal. Masalah politik, kekuasaan, masalah madhab, masalah dan lain-lain itu. Capek saya sampai belajarnya itu. Nah itu ya, sejak era kolonial, Eropa itu memutus kemandirian intelektual dunia Islam. Umat Islam bertengkar, internal umat Islam, umat Barat pengen bangkit.
Lalu lembaga-lembaga ilmiah seperti observatorium atau pusat riset Islam itu hancur dan dipinggirkan. Nggak punya kita sekarang nih. Ya makanya Al-Quran dan hadis itu hanya melahirkan persoalan-persoalan hukum fikih saja. Tidak melahirkan apa yang saya sebutkan tadi. Nuklir, robotika, seorang teknokrat, seorang insinyur, seorang apa misalnya gitu ya, ilmu-ilmu yang lain itu. Ya karena itu, karena nggak ada pusat riset Islam sampai saat ini nggak ada gitu. Mana coba? Kita nggak punya tempat pusat riset Islam itu, hancur dipinggirkan itu. Lalu sains modern itu kemudian diambil alih oleh Barat. Sebenarnya Barat itu ngambil dari kita kan. Sains modern itu kemudian diambil alih oleh Barat, sementara dunia Islam lebih berkonsentrasi pada identitas keagamaan. Anda Wahabi, saya NU, Anda Mu'tazili, Anda Jabari, Anda Syafi'i, Anda Hanafi, saya ya macam-macam gitu-gitulah. Islam Nusantara, Islam Arab, Islam Mesir, Islam Maroko dan semacamnya. Kayak gitu. Nahnu mujtama'un yakhaful ikhtilaf, kata Anis Syausan, seorang penyair Tunisia gitu. Kita ini takut dengan perbedaan, fokus dengan berdebat soal identitas keagamaan. Itu jadi persoalan. Oke, kita lanjut. Persoalan yang kelima, fragmentasi ilmu. Nah, pada masa Ibnu Sina, tidak ada dikotomi ilmu agama, ilmu dunia. Seperti yang saya singgung sedikit di awal tadi. Ya. Semua ilmu dianggap satu kesatuan menuju al-ilm. Yang al-ilm itu yang memiliki ilmu. Ilmu itu sendiri, ya Tuhan gitu kan. Pada masa Ibnu Sina, itu tidak ada dikotomi. Pada eranya Ibnu Sina lah ya. Ada Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi dan kawan-kawan yang lain. Semua ilmu itu sama dan semua ilmu satu kesatuan menuju al-ilm itu. Kemudian saat ini ilmu itu dipisahkan. Ulama menguasai syariat, ilmuwan menguasai sains. Padahal dulu seorang bisa sekaligus faqih dan dokter. Misalnya Ibnu Sina dan Ar-Razi. Kenapa sekarang itu tidak bisa seperti itu? Ya karena tadi pemisahan dasar itu, fondasinya itu lembaga pendidikan masjid harus hanya membahas tentang tafsir gitu. Ulama yang hanya pakar tafsir, pakar fikih, sedangkan ulama yang pakar yang lain itu tidak dianggap ulama. Itu persoalan-persoalan mendasar, dampaknya kepada itu. Kemudian saya juga punya kecurigaan yang lain. Kecurigaan saya yang lain itu gini. Sejarah kita itu, sejak runtuhnya Baitul Hikmah, Darul Hikmah itu, perpustakaan Islam terbesar, pusat studi kajian keilmuan Islam di masanya itu. Misalnya ada di karya-karyanya seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, tentang siapa itu yang menemukan benua itu ya. Siapa itu ya yang menemukan benua itu? Ya kayak Ibnu Battuta dan kawan-kawan ya. Itu karyanya, kitab-kitabnya itu banyak nggak ada, banyak nggak nyampe lah ke tangan kita, banyak nggak nyampe ke pesantren itu. Makanya pesantren hanya membahas hadis, fikih dan semacamnya. Coba mana pesantren yang membahas hal yang lain itu. Padahal ulama Islam dulu itu membahas sains juga. Apa ya? Padahal ilmu seseorang itu bisa sekaligus faqih dan seorang dokter. Misalnya Ibnu Sina dan Ar-Razi, itu umpamanya saja. Ayolah pemisahan-pemisahan itu kita kembalikan. Nggak ada pemisahan-pemisahan itu.
Kita harus bergerak bersama, gotong royong, bersatu, membangun peradaban yang ideal, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru terciptalah kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kok saya jadi baca jadi proklamator. Lalu yang keenam, kondisi sosial politik dunia Islam modern. Banyak ulama sekarang lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan umat dalam hal agama praktis. Ibadah contohnya, fikih, fatwa, tasawuf, ketimbang membangun sains. Nah, langkah ini menurut hemat saya itu tidak akan bisa terrealisasi kalau dalam tataran taraf fondasi kita memahami tentang istilah ulama, memahami tentang tempat belajar, masjid, madrasah, ada sekolah gitu. Itu masih terpisah di kepala kita. Jangan dipisah itu. Jangan dipisah. Seharusnya gini. Misalkan fakultas kedokteran. Ya fakultas kedokteran di dalamnya juga belajar tentang akidah, tentang fikih. Misalnya jurusan Islamic Studies, jurusan tafsir hadis. Ya di dalamnya belajar tentang kedokteran juga. Ya, semua ilmu itu harus saling mengisi seperti itu. Nggak boleh ada pembagian yang juz'iyat itu. Kan kita diajarkan universitas itu universalitas berpikir. Harusnya seperti itu. Tapi pada faktanya universitas itu bukan universitas. Tapi program studi yang namanya program itu ya fakultas atau juz'iyat, fakultatif, bukan university, bukan universe. Kan seperti itu ya. Oke, agak berat memang tugas-tugas kita ini memang ke depannya sebagai generasi Islam. Dunia Islam itu juga masih menghadapi masalah kemiskinan, politik tidak stabil, dan ketergantungan teknologi yang membuat sulit munculnya sosok Renaissance man. Seorang pembaharu, Imam Mahdi ya. Nggak tahu kalau teman-teman memahami Imam Mahdi itu seperti apa. Kalau saya memahami Imam Mahdi, selain sebagai sosok, dia juga bisa kesadaran dalam diri kita. Imam Mahdi itu kan nama aslinya Muhammad. Ya kita sebagai manusia harus memuhammadkan jiwa dan diri kita dalam batin dulu. Seperti itulah. Seperti itu. Baru akan lahir peradaban-peradaban yang ideal itu nanti. Khususnya dalam dunia Islam. Renaissance man. Mujaddid. Seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan mujaddid itu seperti Al-Ghazali. Seperti Imam Syafi'i. Lagi-lagi saya katakan. Ya beliau mujaddid tapi pada masanya. Kalau untuk masa sekarang. Ya beliau bukan mujaddid di masa ini gitu kan. Karena fokus keilmuannya membahas di zamannya itu. Di zaman saat ini nggak ada mujaddid yang baru masih. Itu. Pada kesimpulannya sebenarnya bukan berarti umat Islam tidak lagi melahirkan ilmuwan pengetahuan selain agama. Banyak ilmuwan Muslim itu ilmuwan kontemporer berkiprah di kedokteran sebenarnya banyak. Di bidang fisika, di bidang sejarah, di bidang teknologi, tetapi mereka itu tidak disebut ulama dalam arti syariah. Jadi masalahnya lebih pada perubahan definisi ulama dan pemisahan disiplin ilmu. Gitu. Ulama itu harusnya makna definisinya universal. Siapapun orangnya yang pakar, betul-betul pakar dalam ilmunya terhadap ilmu tertentu, ya dia ulama. Kemudian disiplin ilmu harusnya tidak dipisahkan. Ini banyak juga dikaji, seperti misalnya Al-Mustiri itu. Orang mana Al-Mustiri itu ya? Orang Tunisia apa orang Maroko ya? Yang mengkaji tentang ini gitu. Tentang pemisahan disiplin ilmu misalnya. Sejak modernisasi dan kolonialisme. Nah, oke. Itulah tugas kita, harus bisa menyatukan disparitas itu, perbedaan-perbedaan dalam tataran ide, logika, rasional, ideologi, cara pandang, dan semacamnya ya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Allahu a'lam bishawab.
Allahu alam bisawab. Allahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.